Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Halmia SE, guru mata pelajaran akuntansi dan keuangan lembaga di SMK Negeri 4 Sopeng, Jalan Kayangan, Kecamatan Lalak Bata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan NIM 239030495055. Hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai salah satu persyaratan uji kinerja di kelas 11 layanan perbankan SMK Negeri 4 Sopeng dengan materi menyusun rekonsiliasi bank. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita sebaiknya dulu membaca doa seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya. Di saat kita akan memulai sesuatu, kita harus membaca doa supaya berkah. Jadi silahkan ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar pengelolaan kas materi. Jadi lanjutan ya, menyusun rekonsiliasi bank. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ya, alhamdulillah. Siap mengikuti pelajaran Ibu? Siap. Iya, jadi kita harus semangat ya. Beri aplaus dulu untuk kita mulai pelajaran hari ini. Ya. Ada temannya yang tidak hadir. Berapa orang temannya tidak hadir? Berapa di sini? Ada temannya tidak hadir. Di sini ada 10 orang ya. Berarti 5 orang temannya tidak hadir. Ya. Kenapa dia itu? Sakit? Iya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya kalian, ada di sini pernah menabung di bank? Ya, pernah? Iya. Pernah dapat bunga bank? Pernah. Pernah? Itu ada biasa tertulis di rekeningnya, ada bunga banknya. Bagaimana pengaruhnya bunga bank terhadap rekeningnya? Bagaimana saldonya? Berkurang atau bertambah? Bertambah. Iya, bertambah. Jadi hari ini kita akan membahas rekonsiliasi bank. Apa yang menambah saldo kita dan apa yang mengurang saldo kita. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini di materi menyusun rekonsiliasi bank yaitu kalian mampu memahami apa itu rekonsiliasi bank. Pelajaran kemarin, pertemuan sebelumnya kita sudah tahu itu, sudah pelajari itu apa rekonsiliasi bank, ya. Jadi, kita juga harus mampu menganalisis transaksi-transaksi yang menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank. Sudah pernah juga pertemuan kemarin, minggu lalu. Nah, sekarang pertemuan ini tujuannya yaitu bagaimana kita membuat rekonsiliasi bank atau menyusun rekonsiliasi bank dan membuat jurnal penyesuaian. Ya, ada jurnal penyesuaian. Ya. Jadi begitu juga nanti di kehidupan sehari-hari kalian nanti pada saat kalian menabung itu pernah mungkin ada selisih
di rekeningnya tidak sesuai dengan catatan, karena di sini kita akan nanti pelajari dua catatan, ada rekening koran, catatan bank, dan ada catatan perusahaan. Jadi sama nanti di kehidupan sehari-hari kalian, ada nanti rekeningnya itu, kalian bisa pada saat kalian menabung terdapat kesalahan pencatatan, maka kalian bisa rekonsiliasi. Jadi itu gunanya. Iya, gunanya. Kita sudah tahu kapan, oh ternyata rekening saya bermasalah, tidak sesuai dengan catatan. Iya, begitu. Itu tujuannya di kehidupan kita sehari-hari. Iya. Sebelumnya kita adakan dulu kesepakatan ya, kesepakatan belajar. Ya. Jadi pada saat nanti ibu membawakan materi, menjelaskan, kalian harus fokus ya. Kalian harus nanti ada rewannya, ada hadiahnya nanti. Bagi yang betul jawabannya ada hadiah tersendiri seperti pelajaran-pelajaran ibu sebelumnya. Ibu selalu kasih reward hadiah untuk yang bisa. Ya. Ya, mengerti. Iya. Jadi itu nanti kesepakatan belajar kita. Ya. Jadi kenapa kita harus serius dalam belajar ya? Jadi jangan beranggapan bahwa saya ini tidak mau belajar karena saya tidak tahu akuntansi itu susah, jangan. Ya, selalu ibu katakan kita itu belajar karena kita tidak tahu. Iya, kita belajar karena kita tidak tahu. Seandainya kita tahu, ya tidak perlu kita susah-susah setiap hari. Iya, jadi kita itu belajar karena kita tidak tahu. Jadi jangan takut salah. Iya, jangan takut salah karena kita memang tidak tahu, makanya kita belajar. Dan dalam pembelajaran ini kalian harus berani bicara. Ya. Masih ingat apa prinsip ibu? Lebih baik lebih baik apa? Lebih baik omong kosong daripada kosong omong. Tahu apa itu kosong omong? Kalau omong kosong kita bicara. Betul ya syukur. Iya, tidak betul ya memang kita tidak tahu, daripada duduk saja mengantuk, tidur apa di ruang kelas tanpa memperhatikan, itu namanya kosong omong. Ya ada penilaian tersendiri itu. Jadi jangan takut salah, itu saja. Prinsipnya jangan takut salah. Itu ya. Jadi kita mulai pelajaran kita hari ini. Jadi ini kita akan menyusun rekonsiliasi bank. Kita lihat dulu, ibu tampilkan tayangan video ya. Jadi bisa balik ke belakang, melihat layar. Nah, oke, kalian sudah lihat itu tadi. Kalian sudah lihat itu tadi video. Ada seseorang yang pusing. Yang mana betul? Iya, yang mana betul di situ? Antara catatan perusahaan dengan rekening koran bank. Ada yang mau bertanya menyangkut tadi itu video yang kalian tonton?
Ada yang mau bertanya? Iya. Ya? Kenapa Bu bisa berbeda? Kenapa Bu bisa berbeda? Kenapa bisa berbeda? Iya. Kenapa bisa berbeda antara rekening saldo bank dengan rekening catatan perusahaan? Iya, karena ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan tersebut. Yang pertama ada namanya cek dalam peredaran. Ya. Ada namanya setoran dalam perjalanan. Yang mana disebut setoran dalam perjalanan? Misalkan kita bekerja di perusahaan, misalkan kita sebagai bendahara ingin menyetor ke bank, tapi pada saat kita menyetor mungkin kita misalnya singgah di rumah dulu. Nah, pada saat kita singgah kita ketiduran. Nah, mungkin saja besoknya baru di store. Tapi di perusahaan pas kita ambil tadi itu setoran sudah tercatat. Ya, di laporan sudah tercatat di laporan. Nah, pada saat sedangkan di bank belum, jadi sudah terjadi perbedaan. Iya, sudah terjadi perbedaan. Iya, maka itu yang menyebabkan salah satunya itu. Sedangkan cek dalam peredaran, contohnya kita sebagai nasabah, kita ke perusahaan, kita dikasih cek, ya, kita dikasih cek. Nah, pihak perusahaan sudah mengurangi saldonya. Sedangkan kita belum sampai ke bank, mungkin kita belum mencairkan, jadi di bank masih belum berkurang. Jadi itu yang menyebabkan. Iya, atau ada namanya cek kosong. Ada pelanggan biasanya saldonya tidak mencukupi. Nah, perusahaan sudah menganggap bahwa ini sudah terbayar. Dia sudah merasa sudah terbayarkan, padahal di bank tidak cukup dananya. Jadi itu atau kesalahan-kesalahan bank yang disebabkan oleh perusahaan atau bank. Jadi itu yang menyebabkan adanya selisih. Nanti kita pelajari di sini. Iya. Oke? Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Iya. Masih ada atau kita lanjut? Atau ada yang Ibu juga ingin tanyakan kepada kalian menyangkut pelajaran hari ini, yaitu tadi kita itu yang di video tadi ada ibu-ibu yang pusing, ya, antara mana betul rekening catatan rekening koran atau rekening catatan perusahaan. Nah, yang Ibu mau tanyakan, apa keterkaitan antara catatan perusahaan dengan rekening koran? Ya, silakan Harmelisa. Harmelisa dulu ya. Ya. Karena untuk mengetahui apa ada selisih harus mencocokkan rekening koran dengan catatan perusahaan. Iya, jadi mencocokkan dengan adanya ini untuk mencocokkan. Nah, silakan Sarti Melia. Karena rekening koran dan catatan perusahaan merupakan alat pembanding kecocokan saldo untuk dasar menyusun rekonsiliasi bank. Iya, sebagai alat antara pembanding, ya. Nah, kita akan mencocokkan antara catatan perusahaan dengan catatan rekening bank. Di situ nanti kita dapat melihat ada selisih. Nah, kalau ada selisih seperti tadi itu yang ibu-ibu ada selisih, maka itulah diadakan rekonsiliasi. Karena ada selisih, mau dicari di mana penyebab ini. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Harmelisa, di situ kita mau tanyakan di mana terletaknya sehingga terjadi perbedaan. Itu tadi ada cek dalam peredaran, setoran dalam perjalanan, cek kosong atau kesalahan yang disebabkan oleh pihak perusahaan atau bank. Nah, kita lanjut ke materi. Ya. Nah, perhatikan ini sudah dipelajari ya. Jadi rekonsiliasi jadi capaiannya di sini sudah. Kita lanjut ke menyusun laporan rekonsiliasi bank. Nah, ini perhatikan itu di atas, itu rekonsiliasi bank, itu baganya. Ada namanya organisasi usaha dan ada bank. Nah, perhatikan itu, di sini terjadi antara organisasi usaha dengan bank ini ada transaksi penerimaan, ada pengeluaran. Jadi ada penerimaan, ada
pengeluaran. Nah, ininya yang menyebabkan ada perbedaan posisi keuangan karena antara bank dengan usaha itu saling membuat catatan. Nah, apa yang menyebabkan? Itu tadi yang dijelaskan itu, yang sesuai dengan pertanyaannya tadi teman kita, itu yang menyebabkan ada deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Artinya setoran dalam perjalanan. Atau outstanding cek dalam peredaran. Kemudian ada kesalahan mencatat. Ya, ada juga satu di situ ada cek kosong. Jadi ada 4 di situ. Ya, cek kosong. Nah, selanjutnya deposit bagaimana menjurnal deposit in transit. Iya. Jadi itu bagaimana menjurnal, perhatikan di situ. Deposit in transit itu setoran dalam perjalanan. Bagaimana cara menjurnalnya? Nah, perhatikan, setoran yang dilakukan oleh pihak perusahaan, di mana pihak perusahaan sudah mencatat setoran tersebut, akan tetapi pihak bank belum mencatat dalam rekening koran. Seperti tadi yang Ibu kasih contoh itu. Mungkin pihak yang mau menyetor bilang besok saja baru di store. Ya, jadi itu perusahaan sudah mencatatnya. Nah, di sini bagaimana pencatatannya? Itu ada bank BCA. Ada jadi ini yang sebelah kanan ini adalah catatan perusahaan, sedangkan sebelah kiri itu adalah rekening koran bank. Di sini bank BCA ya. Jadi terjadi di situ ada 100.000. Iya, di rekening koran perusahaan ada 100.000. Nah, di bank BCA tertulis 150.000, sedangkan di perusahaan di catatan sudah ada perbedaan 50.000. Ya. Nah, jadi itu sudah ada setoran selisih 50.000. Nah, kita lihat bagaimana rekonsiliasi banknya. Ada itu sales order perusahaan itu 150, sedangkan SO sales order bank adalah 100. Nah, deposit in transitnya ada 50 yang belum terstore di bank. Iya, belum terstore di bank. Iya. Itu ada, jadi belum dicatat ya. Jadi deposit in transit sudah masuk di bank, makanya sudah direkonsiliasi nih. Berarti sudah sesuai antara catatan perusahaan dengan catatan bank, sudah cocok, sesuai. Ya, begitu caranya ya. Kemudian kita lanjut, bagaimana lagi cek dalam peredaran atau outstanding check. Nah, penarikan cek yang dilakukan oleh perusahaan baik untuk pembayaran utang, gaji dan lain-lain, pihak perusahaan sudah mengurangkan simpanannya di bank, sedangkan pemegang cek belum menguangkan cek ke bank. Ya, belum menguangkan. Ya, sedangkan perusahaan sudah mencatat. Nah, bagaimana misalkan pada tanggal 29 Desember 2019 perusahaan A membeli barang seharga 75.000 dari Tuan B. Atas transaksi pembelian tersebut, perusahaan A membayar dengan sebuah cek nilainya 75.000. Nah, catatan bank BCA. Ini bank BCA. Ini ada sales ordernya sebesar 25.000, itu sisanya ya, karena ada pembelian 75.000. Jadi sisanya tinggal 25.000. Nah, sedangkan perusahaan belum mencatat. Iya, belum mencatat. Jadi masih ada saldo mereka 100.000. Ya. Bagaimana rekonsiliasinya? Nah, itu rekonsiliasinya. Ini outstanding check ada 75.000 di bank, ya. Sudah seimbang kan? Iya, jadi begitu. Iya. Ada kesalahan mencatat. Jadi itu disebabkan ya, kesalahan mencatat. Berikutnya, nah contoh, ini contoh perkiraan kas, ini ada contoh ya, silahkan dibaca. Itu contohnya. Nah, ini rekonsiliasi banknya. Nah,
setelah kalian memperhatikan penjelasan dari ibu, sekarang waktunya ibu bagi kelompok. Ya. Jadi sudah dimengerti di atas, sebentar ibu bagikan kelompok dan bagikan LKPD, ya. Jadi sekarang kita berkelompok. Jadi sekarang bentuk 3 kelompok. Ya, sekarang bentuk 3 kelompok. Bagaimana dengan kelompoknya yang laki-laki masih perlu ditambah. Karena banyak teman-teman yang tidak hadir ya hari ini. Ya, banyak temannya yang tidak hadir. Makanya kita sebenarnya kita ini berapa ya? Sudah cukup 3 kelompok tapi banyak teman kita tidak hadir. Makanya silahkan yang cukup ini. Silakan dicukupi. Sebelum kita mulai pelajaran kita ice breaking dulu sebelum kita mengerjakan itu LKPD. Kita ice breaking dulu ya. Ya, kita ice breaking dulu. Jadi semuanya namanya ice breaking kita adalah tepuk semangat. Ya, jadi silakan. Silakan berdiri. Ya, kita ice breaking dulu untuk menambah semangat kita dalam pelajaran karena untuk ini kita sudah membahas LKPD-nya. Mengerjakan LKPD. Jadi kita ice breaking-nya tepuk semangat ya. Jadi tepukan 1 kali, tepukan 2 kali, tepukan 3 kali, tepukan 4 kali. Oke, kita mulai. Jadi kita mulai ya. Saya anak cerdas. Kamu anak hebat. Kita sukses, kita sukses, kita sukses. Semua luar biasa. Jadi semangat ya. Iya, oke. Silakan duduk, kita lanjut ya. Sekarang waktunya kita mengerjakan LKPD. Silakan buka LKPD-nya. Ada di situ soalnya. Itu materinya ada di buku pakainya ya, halaman 95. Jadi hasilnya di sini nanti kita kerja. Nanti ibu bimbing kalian kerjakan. Iya, sebentar. Sebentar ada. Iya. Silakan dibuka buku paketnya. Jadi perhatikan buku paketnya itu. Hal itu ada di ini halaman 4. Itu ada soalnya itu yang di halaman 3 ya. Jadi silahkan dibuka. Jadi sesuai tadi materinya, lihat bahan ajarnya itu ada di situ. Jadi tugas kalian pecahkan ini masalahnya, rekonsiliasikan ini perusahaan Baniaga dengan PT Nusantara. Silakan kerja kelompok, kalian bikin itu. Ya, jadi ini bikin begini di sini.
Jadi silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Jadi kasih bikinkan. Evaluasinya. Ya sudah bisa. Nah, soal ya, sesuai dengan soal baru selesai nanti rekonsiliasi tinggal penyesuaian. Kalian kan sudah pelajari bagaimana bikin. Isinya itu nilainya berapa? Iya. Iya. Jadi sudah dipaham ya? Ini perhatikan di sini bisa. Iya. Iya. Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kan ada berapa catatan perusahaan, berapa catatan bank perusahaan, berapa ini setoran perjalanannya. Jadi outstanding, apa namanya tadi itu, setoran cek dalam peredaran berapa, outstanding cek berapa, deposit in transfernya berapa, ini ada. Ini mana soal nomor 1? Iya. Ini setoran. Jadi deposit in transit nilainya berapa? Dia nilainya 1.591. Jadi gitu. Iya. Kemudian lagi, nah ini berarti dia menambah. Jadi ada transaksi yang menambah, ada yang mengurangi. Iya. Nah, di situ nanti kita lihat yang mana yang mengurangi dan yang mana yang menambah. Ada yang menambah rekening saldo perusahaan, ada yang menambah saldo bank. Di situ nanti akan ketemu. Iya, silakan. Sebelum rekonsiliasi. Sampaikan ke Saldo setelah rekonsiliasi berapa? Ya. Jadi ini hasil presentasi dari temannya. Tugasnya dia ini tentang perbedaan saldo ya antara rekening koran dengan saldo perusahaan. Nah, perhatikan juga tentang penyelesaiannya. Ada yang mau dikoreksi? Nah, kelompok 3 ada yang mau dikoreksi dari hasil jawaban teman ini? Iya, silakan dulu. Kasih aplaus. Jadi dia ini kelompok dia ini sudah bisa dapat lewat, ya? Iya. Nah, sekarang kelompoknya Julia, Pak Isa, silakan dari sini. Yang presentasikan. Yang lain perhatikan ya. Nah, perhatikan punya temannya. Silakan dia bicara. Ya, saldo sebelum rekonsiliasi dan saldo setelah rekonsiliasi. Ya, bertanya temannya di sini. Kayak kami yang pegang. Ya, perhatikan. Perhatikan yang di sana. Saat ini dia perhatikan belakang-belakang di sini. Setelah
KPD di situ tugas praktik, ya. Tugas praktiknya ya ada di situ tugas praktik. Jadi dia akan diminta lagi mencatat bentuk kontrol ya. Jadi silakan dikerja tugas praktiknya ini dikerja secara sesuai dengan kelompok ini. Nanti minggu depan kita bahas ya. Jadi minggu depan lagi kita bahas ya. Karena kalian sudah sudah betul semua dalam membuat rekonsiliasi bank, makanya ibu akan beri kalian lewat ya. Tadi itu hasil dari rekonsiliasi temannya itu tadi saldo sebelum rekonsiliasi perusahaan itu saldo rekonsiliasinya 3 juta, saldonya 3 juta. Berapa itu tadi? 3 juta. Saldo sebelum rekonsiliasi adalah saldo rekening koran 5.388.480 rupiah. Sedangkan bank niaga perusahaan PT Nusantara sebesar 3.294.210. Nah, setelah rekonsiliasi berapa tadi itu? Berapa tadi? Setelah rekonsiliasi menjadi 5 juta. Berapa tadi itu? Setelah rekonsiliasi menjadi 5.729.970. Iya. Jadi kalian sudah bisa membuat laporan rekonsiliasi bank dan menyusun jurnal penyelesaian dengan benar. Jadi ibu kasih lewat untuk semua kelompok, ibu kasih kupon, ya. Ibu kasih kupon uang tunai semuanya karena kalian sudah antusias mengikuti materi ini dan kalian sudah bisa membuat laporan rekonsiliasi bank dengan benar, ya. Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya kalian. Jadi setelah kita mengikuti tadi materi ibu ini, apa yang ibu akan mengajak kalian? Apa kalian paham? Apa kalian paham tentang pelajaran materi rekonsiliasi? Ibu mau. Nah, pertanyaan ibu, siapa yang bisa menjelaskan apa yang kalian sudah tahu setelah mengikuti materi rekonsiliasi bank? Apa itu rekonsiliasi bank? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, ini dulu. Proses menentukan saldo dalam catatan akuntansi entitas untuk entitas dengan informasi yang sesuai pada laporan bank. Iya. Jadi proses mencocokkan, iya, antara catatan perusahaan dengan rekening koran. Nah, Julia, apa? Iya, jadi intinya sama saldo mencocokkan antara proses mencocokkan antara rekening koran dengan catatan perusahaan. Jadi dari apa yang kita bisa. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang bisa menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank? Ya, silakan. Apa yang menyebabkan terjadinya rekonsiliasi bank? Iya, adalah setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, kemudian cek yang beredar atau outstanding cek, kemudian cek kosong, kemudian kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank perusahaan.
penyelesaian.